Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najriyanti, NIM 2026300 dari Fakultas Pendidikan Informatika Program Studi Pendidikan Guru Bahasa. Kali ini di vlog saya akan membahas mengenai materi masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan vlog saya kali ini. Masalah global yang pertama yaitu ada penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana sebagai upaya mengatasi masalahnya bukan lagi hanya dialami oleh kelompok masyarakat tertentu dan negara-negara tertentu, melainkan telah menjadi masalah yang dirasakan, disadari serta dialami oleh negara-negara di seluruh dunia. Masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat adanya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus meningkat dengan pertumbuhan segala kebutuhan yang terbatas. Kemudian masalah yang kedua yaitu ada pembangunan. Sebagai suatu konsep, pembangunan itu merupakan upaya berencana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya untuk kebanyakan negara-negara yang miskin di dunia menjadi masalah. Masyarakat dan negara-negara yang miskin yang seharusnya melakukan pembangunan untuk mengetaskan diri dari kemiskinan justru tidak mampu melaksanakannya. Pembangunan sebagai rangkaian kegiatan perencanaan, pengkajian, uji kelayakan, pengelola, pelaksanaan, evaluasi, memerlukan SDM yang handal, dana yang mendukung, dan suasana yang kondusif. Masalah yang ketiga yaitu hak asasi manusia atau HAM. Mengapa HAM yang melekat pada diri tiap orang itu justru menjadi masalah, bahkan menjadi masalah global? Persoalannya terletak pada pelanggaran yang terjadi dan dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau yang berkuasa. Pelanggaran ini telah terjadi secara lokal di kawasan-kawasan tertentu, di negara-negara tertentu, bahkan juga tingkat dunia. Kemudian masalah global yang keempat yaitu ada migrasi. Orang-orang yang berpindah akan membawa masalah ekonomi, politik, ideologi bagi kawasan atau negara yang didatangi akan menjadi masalah karena berkaitan dengan pemenuhan segala kebutuhan para pendatang, mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, bahan pangan, dan sebagainya. Belum lagi dari keyakinan politik yang dianut, kriminalitas, dan kemungkinan wabah penyakit yang mereka bawa. Masalah tersebut berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan di antara dua belah pihak. Kemudian masalah global yang kelima yaitu ada kepemilikan bersama secara global. Tiap kawasan dengan kawasan lain terdapat apa yang ditetapkan sebagai batas wilayah. Namun dalam konteks dunia global, khususnya yang berkenaan dengan samudra dan udara terbuka merupakan milik seluruh umat manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Kenyataannya samudra dan udara terbuka untuk menjadi sengketa yang dapat menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, hal yang sesungguhnya menjadi milik bersama umat manusia yang tidak dapat diklaim oleh pihak manapun dan harus diatur bersama secara global oleh hukum internasional. Kemudian masalah global yang keenam ada lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan dua hal atau pihak yang terkait satu sama lain, bahkan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Lingkungan hidup bagi kita manusia adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia, makhluk hidup, dan lainnya. Kemudian masalah global yang ketujuh yaitu ada kelaparan dan bahan pangan. Kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia, baik lokal dan regional maupun global. Ditolak dari pertumbuhan penduduk dunia yang tidak akan berhenti, meskipun di berbagai kawasan tingkat rata-ratanya sudah sangat menurun. Bahkan ada yang menerapkan konsep pertumbuhan nol, namun kenyataannya penduduk dunia itu jumlahnya terus meningkat. Kemudian ada
masalah perdamaian dan keamanan. Perdamaian dan keamanan adalah dua aspek sosial psikologis yang sangat mendasar serta didambakan oleh setiap individu umat manusia. Namun demikian sangat sulit terrealisasikan secara wajar dalam kehidupan. Kita dapat menghayati apa yang terungkap dalam pepatah, lain di bibir, lain di hati. Apa yang menjadi perbincangan tentang perdamaian berbeda dengan kenyataan. Kemudian ada masalah global, prasangka, dan diskriminasi. Masalah prasangka dan diskriminasi meliputi aspek-aspek etnis, ras, kelas, jenis kelamin, agama, ekonomi, dan politik. Kecemburuan sosial, ekonomi, dan politik tidak hanya terjadi secara lokal di kawasan-kawasan yang terbatas, melainkan terjadi secara global yang meresahkan umat manusia. Prasangka dan diskriminasi yang mendorong negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Iran, India, Pakistan, Korea Selatan, dan Utara melengkapi diri dengan senjata mutakhir sebagai pencerminan sikap prasangka dan diskriminasi. Dapat menjadi pemicu perang modern yang tidak mustahil dapat memusnahkan sebagian umat manusia. Nah, itu tadi masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD yang dapat saya sampaikan dalam vlog ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan jangan bosan-bosan untuk menonton vlog saya terus ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.